Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Wastian. Saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam termasuk kisah yang begitu menarik karena mengajarkan manusia, umat Islam khususnya, tentang penyesalan. Kisah tentang beliau ini pun disebut dalam Al-Quran, yang diantaranya adalah surat Yunus itu sendiri, tepatnya di ayat 98. Selanjutnya kisah beliau juga muncul dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, surat As-Saffat ayat 139 sampai 140. Terakhir beliau disebutkan juga dalam surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Berikut kisah Nabi Yunus singkat yang bisa kamu simak. Diketahui bahwa Nabi Yunus hidup setelah masa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Beliau juga diketahui berasal dari negeri Syam atau yang sekarang disebut sebagai Palestina. Beliau bertugas berdakwah pada penduduk Ninawa. Mendapatkan tugas tersebut, Nabi Yunus melakukan perjalanan yang cukup panjang dengan melintasi padang pasir yang begitu luas serta gersang. Sampai di tempat yang dituju, beliau menyaksikan betapa penduduk di sana hidup dalam kekafiran. Mereka menyembah berhala dan Nabi Yunus sempat dianggap sebagai orang asing di sana. Pada saat Nabi Yunus mulai berdakwah, penduduk justru mencemooh dan mengolok-olok beliau. Penduduk Ninawa tidak menganggap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Justru mereka merasa bahwa Nabi Yunus adalah sudah menghina agama nenek moyang mereka. Mendapat tanggapan yang tidak memuaskan seperti ini, Nabi Yunus masih bisa bersabar. Setelah berdakwah kurang lebih selama 33 tahun, Nabi Yunus hanya berhasil meyakinkan 2 orang penduduk saja yang diketahui bernama Rubih dan Tanul. Suatu hari kesabaran Nabi Yunus sudah habis menghadapi penduduk Ninawa yang begitu keras kepala. Beliau memiliki niat untuk meninggalkan mereka, dan setelah kepergian beliau, penduduk Ninawa tertimpa azab. Mendapat azab seperti itu, mereka memohon ampun dan bertaubat serta menyesali apa saja yang sudah mereka lakukan terhadap Nabi Yunus. Sayangnya hal ini tidak membuat Nabi Yunus tergerak untuk kembali. Beliau lebih memilih pergi menuju dermaga lalu menumpang pada sebuah kapal. Padahal pada waktu itu Allah SWT tidak memerintahkan beliau untuk meninggalkan kaumnya seorang diri. Pada saat Nabi Yunus tiba di dermaga, cuaca pada saat itu begitu cerah, makanya sang nakoda kapal memberi izin pada Nabi Yunus untuk naik ke dalamnya, walaupun sebenarnya kapal sudah kelebihan muatan. Meskipun cerah pada awalnya, cuaca berubah menjadi buruk setelah kapal yang ditumpangi Nabi Yunus tiba di tengah laut. Muncul awan hitam yang bergulung-gulung, angin bertiup kencang, dan muncul gelombang besar yang membuat kapal menjadi tidak stabil. Menghadapi kondisi tersebut, Nabi Yunus mengajak seluruh yang ada di dalam kapal untuk berzikir. Namun tidak lama setelahnya, nakoda meminta penumpang agar membuang semua barang yang mereka bawa ke laut. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban sehingga kapal bisa stabil kembali. Sayangnya kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Dengan berat hati, nakoda memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Mengenai siapa yang harus keluar dari kapal akan ditentukan melalui undian. Nakoda ini meminta agar penumpang menulis nama mereka masing-masing termasuk Nabi Yunus. Begitu proses pengundian dimulai, Nabi Yunus justru keluar sebagai orang yang harus pergi dari kapal. Pengundian dilakukan sebanyak 2 kali
dan sebanyak itu pula nama Nabi Yunuslah yang keluar. Para penumpang lainnya sebenarnya merasa keberatan, namun Nabi Yunus menerima hasil undian tadi dengan ikhlas. Karena kalah dalam undian, Nabi Yunus lantas menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menceburkan dirinya ke laut. Ada riwayat yang menyatakan setelah Nabi Yunus melakukan hal tersebut, cuaca malah menjadi cerah dan lautan pun tenang kembali. Nabi Yunus terombang-ambing oleh gelombang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus agar mendekat sekaligus menelan beliau. Ikan paus menjalankan perintah tersebut sehingga Nabi Yunus kini hidup di dalam perut ikan yang gelap. Beliau sempat mengira sudah meninggal dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian beritahu beliau bahwa saat ini sedang berada di dalam perut ikan. Mengetahui hal itu, Nabi Yunus bersujud dan tidak lama setelahnya beliau mendengar penghuni lautan yang bertasbih. Hal ini membuat beliau sadar dengan kesalahan yang dilakukan. Beliau menyadari bahwa meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah merupakan hal yang tidak benar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum beliau dengan berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus merasa sedih, namun beliau tidak berhenti memohon ampun serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui bahwa beliau hidup di dalam perut ikan hingga 40 hari lamanya. Nabi Yunus dimuntahkan ke daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus dan dia kemudian memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan beliau. Hal ini membuat beliau jadi terdampar di daratan yang tandus. Tubuh beliau menjadi lemah serta sakit karena hidup di dalam perut ikan membuat beliau jadi kekurangan nutrisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan tanaman sejenis labu yang daunnya lebat sehingga bisa dipakai untuk berteduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Yunus untuk memakan buah pohon tersebut. Akan tetapi pohon ini dikabarkan tak mampu bertahan lama dan pada akhirnya mengering. Keringnya pohon tersebut membuat Nabi Yunus menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Yunus agar kembali pada penduduk Ninawa sekaligus memberitahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima taubat mereka dan Nabi Yunus benar-benar menjalankan perintah tersebut. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Yunus, beberapa hari kemudian kaum Ninawa melihat adanya awan gelap yang menutupi langit dan disertai petir serta angin kencang. Akibatnya ladang peternakan bahkan rumah kaum Ninawa tersapu bersih. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengguncang daerah itu dengan gempa yang besar. Mendapat azab seperti itu, penduduk Ninawa jadi sadar bahwa peringatan yang diberikan oleh Nabi Yunus tidak main-main. Oleh sebab itu, mereka kemudian bertobat serta menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon perlindungan. Mereka juga mencari Nabi Yunus, namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan beliau. Tobatnya kaum Ninawa ini begitu serius, bahkan semua lapisan penduduk begitu khusyuk dalam menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara begitu Nabi Yunus kembali ke hadapan mereka menyambut beliau dengan penuh sukacita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaum tersebut keberkahan sekaligus kenikmatan hidup sampai waktu tertentu. Peristiwa kembalinya Nabi Yunus ini juga sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an, tepatnya surah As-Saffat ayat 147 sampai 148. Meskipun sempat mendapatkan
teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan penduduk Ninawa padahal tidak diperintahkan. Namun kisah Nabi Yunus ini tetap merupakan kisah yang inspiratif. Bagaimanapun beliau pada awalnya sangat sabar dan menyeru penduduk Ninawa agar kembali pada kebaikan. Selain itu, kisah beliau juga mengajarkan bahwanya zikir akan membantu hati menjadi tenang, bahkan menjadi salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, beliau memberikan contoh segera bertaubat begitu menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian cerita dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.